Kasus Verdi Sambo memasuki babak baru. Meskipun sudah banyak babaknya, tapi kali ini tidak kalah penting. Berkas semua tersangka termasuk Verdi Sambo dan juga istri Putri Chandrawati telah diserahkan ke kejaksaan. Terus kenapa? Mari diskusi. Tapi jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV. Perkara ini telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap. Formulirnya P21. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Semakin dekat ke persidangan, kapannya memang belum ketahuan. Yang sempat jadi bahasan, Menko Polhukam Mahfud MD sampai-sampai menyarankan agar jaksa yang menangani kasus Verdi Sambo adalah jaksa terpilih dan dikarantina untuk menghindari teror. Bahkan sempat muncul akan ada safe house untuk para jaksa penuntut umum. Tapi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana, mengatakan pengamanan memang perlu untuk bekerja secara nyaman, tanpa intervensi dan ancaman. Tapi untuk safe house belum diperlukan. Persidangan Verdi Sambo banyak yang menanti karena masih banyak pertanyaan yang menggantung. Salah satunya soal motif. Bagaimana tidak seorang jenderal bintang 2 tega membunuh ajudannya. Beberapa kali dikatakan istri Verdi Sambo mengalami pelecehan. Tapi pelecehan seperti apa yang membuat Verdi geram dan membunuh? Bahkan dugaannya pembunuhan berencana. Kapolri sudah mengatakan motif nanti akan dibuka di persidangan. Tapi saya penasaran, karena biasanya dalam beberapa kasus polisi mengungkap motif itu di awal. Sampaikan bahwa motif itu tidak penting. Kenapa? Karena motif itu tadi kan sampai saya sampaikan bahwa dia akan bisa menyampaikan motif yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu ditanya oleh detektor, ya hasilnya sama. Gitu. Nah, saya kira itu mungkin yang nanti lie detector ini pun tidak menjadi sesuatu yang penting ya di dalam persidangan untuk bisa menyatakan apakah yang bersangkutan akan bohong. Motif dan lie detector itu tidak menjadi sesuatu yang bersifat objektif. Mari kita tunggu fakta di persidangan. Pertanyaan berikutnya, Verdi dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Jika melihat situasi sekarang, mungkinkah Verdi bebas dari jeratan pasal pembunuhan berencana? Semua tergantung daripada kepiawaian daripada para penasihat hukumnya. Ya, kenapa? Karena seseorang itu dapat dihukum apabila unsur-unsur pidana dari perbuatan yang dilakukan itu memenuhi. Ya, tapi kalau misalnya terhadap hakim tidak bisa jaksa itu meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu adalah melakukan perbuatan sesuai dengan unsur pidana yang dituduhkan, dia bisa saja bebas. Atau dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dalam kasus ini ada 9 tersangka. Namun dibagi menjadi 2 klaster, yaitu pidana pembunuhan dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dari 2 klaster ini, hanya Verdi Sambo yang menjadi tersangka di 2 kasus tersebut. Menurut kalian bagaimana ujung dari kasus ini? Lanjut aja di kolom komentar. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.